என்ன சொல்றீங்க? Yeah, I forgot to tell you. It's ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல. What? வெட்டனரி டாக்டர். கொலையா? எப்படி? Sartiba, நீயே ஆக்ஷன் சாப்பிடு. We'll take care of it. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu di para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Edi Oyo Sunardi dari Bandung, Mas Duk Malolo dari Madura, Kita Bisa dari Sulawesi Tenggara, Siti Soleda dari Papua, Ihsan Maulana dari Padang. Dan buat teman-teman yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Leo 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah wilayah yang dikelilingi pegunungan dan hamparan salju, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Parthiban adalah kepala keluarga, Satya adalah istri Parthiban, Siddharth anak sulung mereka, nama panggilan Sidi, Cintu anak adik Siddharth, dan Joshi adalah sahabat yang selalu membantu Parthiban dan keluarganya. Kehidupan mereka yang tenang terusik ketika segerombolan perampok yang sadis datang ke wilayah mereka. Parthiban memiliki usaha kafe yang menjual minuman kopi dan ia juga merupakan anggota penyelamat hewan di wilayah Tamil Nadu, wilayah yang mereka tinggali. Dalam perjalanan mengantarkan anaknya ke sekolah, Parthiban mendapatkan telepon dari polisi. Mereka meminta tolong kepadanya untuk menangkap seekor hyena yang masuk ke pemukiman dan sudah mencelakai beberapa penduduk di sana. Hyena berlari tak tentu arah karena panik dengan banyaknya orang di sekitarnya. Mereka mengatur strategi dan di tempat yang dipilih untuk melumpuhkan hyena itu adalah sebuah sekolah karena tempatnya lebih tertutup. Parthiban memerintahkan semua anak-anak yang sedang bermain di halaman untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing. Ia mulai aksinya untuk menangkap hyena. Di sisi lain, Joshi yang mendapatkan tugas menembak hyena sudah bersiap-siap. Namun rencana yang sudah disusun gagal karena senapan yang digunakan macet. Plan B yang dipikirkan oleh Parthiban adalah ia menelpon Sidi untuk membuat anak panah dengan menggunakan suntikan bius sebagai mata tombaknya. Di lapangan sekolah, Parthiban berusaha untuk menghalau hyena yang berlari ke arah anak-anak yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Menggunakan jaring kayu untuk menangkap hyena hingga saat Sidi datang dan melemparkan tombak tersebut. Ternyata Sidi merupakan atlet lempar jauh. Parthiban menggunakan panah tersebut untuk membius hyena. Setelah pergi ke kafenya, Parthiban pulang ke rumah. Melihat istrinya yang cemberut, Satya menunjukkan foto pada HP-nya yang memperlihatkan luka pada punggung suaminya. Parthiban berusaha membujuk istrinya. Mereka pergi ke sekolah anaknya untuk mengajak mereka merayakan anniversary pernikahan mereka. Ia juga sudah berjanji pada istrinya untuk mengajak mereka pergi untuk jalan-jalan. Mereka mengunjungi tempat penangkaran hyena dan berusaha menjinakkan hewan tersebut. Mereka benar-benar melakukan quality time bersama, melakukan hal-hal yang menyenangkan dan bercerita mengenai sesuatu dan tetap memberikan edukasi kepada Sidi. Di tempat lain, para perampok itu sudah sampai di Tamil Nadu. Mereka mulai melakukan kejahatan dengan merampok kendaraan yang lewat di jalan yang sepi. Sebuah mobil melintas dan menjadi sasaran perampokan. Mereka melempar kaca hingga mengakibatkan pengemudi terkejut dan mobil terbalik. Mereka mulai mengambil barang yang penting, ATM. Salah satu di antara mereka meminta PIN ATM. Namun tidak diberikan, beberapa kali meminta. Akhirnya ia menembak pengemudi yang terluka dan masih terikat di seat table-nya. Mereka membuat seolah-olah ini adalah sebuah kecelakaan dengan membuang mobil tersebut ke dalam jurang. Pagi harinya, keluarga Parthiban beraktivitas seperti biasanya. Saat Parthiban dan Joshi berada di kantor konservasi hewan, Joshi meminta telepon yang mengabarkan jika mobil yang meledak di pinggir sungai bukanlah korban kecelakaan, tetapi korban pembunuhan karena terdapat luka tembak di kepala korban. Parthiban merasa tidak percaya dengan yang ia dengar. Selama 20 tahun Parthiban tinggal di sini, keadaan sangat aman. Hingga malam tiba, Parthiban sedang menunggu kafe ditemani Cintu mulai bersiap menutup kafe. Melihat berita di televisi yang mengatakan jika ini adalah pembunuhan secara acak.
Tanda kloset sudah dipasang, namun salah seorang penjahat yang psikopat justru masuk ke kafe dan memesan minuman. Namun ditolak oleh Partiban karena melihat gelagat yang kurang baik dari orang tersebut. Tidak terima mendapat penolakan, ia menodongkan senjata pada salah seorang pelayan wanita di sana. Partiban mengambil uang hasil penjualan dari laci dan memberikan padanya. Sedangkan teman-teman perampok yang lain juga masuk ke dalam kafe, hendak mengajak psikopat itu pergi namun urung. Ia melihat uang yang ada di meja dan memasukkan dalam kantong. Terjadi perkelahian. Di saat Partiban dihadapkan pada dua pilihan sulit, akhirnya ia menggunakan pistol yang tergeletak di lantai untuk menembak penjahat tersebut, yang mengakibatkan mereka tewas di dalam kafe. Keadaan kafe sudah sangat berantakan. Polisi datang melakukan olah TKP. Partiban didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Menjalani proses persidangan yang cukup melelahkan. Akhirnya Partiban dibebaskan. Bebas bersyarat karena ia melakukan pembelaan diri bukan dengan sengaja membunuh. Tewasnya para perampok ini menimbulkan dendam pada keluarganya. Mereka akan membalas kematian saudara-saudara mereka. Partiban dan keluarga berusaha untuk kembali ke kehidupan normal. Namun kejadian ini membuat Partiban semakin waspada. Ia memasang CCTV di seluruh rumahnya. Atas saran dari temannya, Partiban mengajak keluarganya untuk pergi ke pasar membeli sesuatu. Namun ini justru membuat masalah karena ternyata mereka sudah diikuti. Josie menerima telepon dari temannya yang berada di kepolisian dan diberitahu jika Partiban dan keluarganya sedang diincar. Saat Josie memberitahu Partiban berita ini, dari arah belakang ada tali yang mengenai leher Partiban dan mengikat lehernya. Partiban melakukan perlawanan. Terjadi perkelahian di dalam pasar. Keinginan melindungi keluarganya membuat Partiban tidak dapat menahan emosinya. Mereka yang terluka melarikan diri. Partiban duduk di kantor polisi bersama Satya, bermaksud menemui kepala polisi. Ia bermaksud meminta perlindungan untuk keluarganya selama 24 jam. Namun hal itu tidak didengarkan oleh inspektur polisi. Kepala polisi mengatakan, Partiban bukanlah hukum dan pemerintahan di sini. Kepala polisi terus saja menghina Partiban. Josie yang mendengar itu tersulut emosi dan melawan kepala polisi. Akhirnya keributan terjadi lagi. Partiban yang tidak bisa menahan emosinya mencekik leher kepala polisi dan mendorongnya hingga keluar kantor polisi. Polisi yang lain berusaha memisahkan mereka. Mendapatkan nasihat dari Josie, Partiban tetap mengatakan jika ia tidak bersalah. Dibantu temannya Josie yang berada di kepolisian. Barang bukti berupa palu yang digunakan untuk menyelakai Partiban di pasar ikan. Ia keluarkan dan berikan pada Josie. Josie menggunakan palu tersebut untuk melukai punggung Partiban. Kemudian mereka melaporkan ini ke pengacara untuk memaksa kepolisian mengirimkan personilnya untuk menjaga rumahnya 24 jam. Partiban memutuskan untuk membuka kembali kafenya. Saat sedang mengawasi renovasi kafe, ada seseorang yang mengambil fotonya, lalu lari ketika Partiban memanggilnya, dan ia mengirimkan kepada temannya. Di sebuah pabrik tua, seorang yang mendapatkan kiriman foto lari terburu-buru dan memanggil Harold. Harold adalah adik dari Anthony. Orang tersebut meminta Harold melihat foto yang ada di handphonenya. Foto yang ada di HP tersebut adalah orang yang selama ini mereka cari, yaitu Leo. Saat mereka semua bergerak menuju di mana tempat Leo berada, Leo mempersiapkan peralatan untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Setelah 20 tahun akhirnya mereka bertemu. Leo berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang ayah Anthony. Sebagai seorang ayah, Anthony sangat mengenal anaknya. Masih tidak mau mengaku, Leo memperkenalkan diri sebagai Partiban. Anthony juga tetap bersikeras bahwa yang berada di hadapannya adalah Leo. Ia tahu bahwa Leo belum mati. Kesabaranku sangat tipis, jadi jangan mengujinya. Cepatlah mengaku, kata Anthony. Aku tahu itu adalah Leo dan aku akan membawanya kembali pada kita. Banyak hal yang terjadi di sekeliling mereka menyebabkan Satya dan Josie memutuskan untuk mencari tahu mengenai masa lalu Partiban. Josie mengunjungi sebuah penjara dan bertemu dengan Hydra Farai de Souza. Ia adalah anak buah Leo. De Souza mulai bercerita. Flashback on. Leo mempunyai kembaran. Elisa adalah nama kembarannya. Mereka berdua adalah anak dari Anthony, seorang pendiri Des & Co, Tobacco Factory.
Anthony merupakan orang yang percaya dengan ramalan. Semua yang akan ia lakukan harus meminta pendapat dari ahli nujum dan melakukan persembahan berupa domba atau kambing. Dan persembahan tertingginya adalah manusia. Das & Co Tobacco Factory hanya sebuah nama saja. Di dalamnya, Anthony menjalankan bisnis ilegalnya, yaitu narkoba. Anthony memiliki orang kepercayaan, yaitu Harold, adiknya. Anthony pun memiliki penerus, yaitu Leo, anaknya sendiri. Barang-barang ilegal milik Anthony ditahan polisi, namun berhasil diambil kembali oleh Leo dan sampai dengan selamat di markasnya. Sama seperti Leo, Elisa juga terlibat dalam bisnis yang dijalankan oleh Anthony. Anthony mendengarkan laporan ahli nujumnya yang mengatakan jika horoskop Elisa dan Leo tidak baik untukmu. Anthony dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu memilih di antara anak-anaknya. Bahkan tidak ada lagi cara lain. Berdasarkan pertimbangan dari Harold, maka Anthony memutuskan memilih Leo walaupun ia merasa sedih. Saat mereka merayakan keberhasilan mengambil kembali barang-barang mereka, Harold menggunakan bubuk narkoboy untuk membuat Leo tak sadarkan diri. Tangan Leo terikat di kursi, sedangkan Elisa terikat di depannya. Anthony meminta maaf kepada Leo mengenai apa yang dilakukannya. Anthony mengatakan jika ini dilakukan untuk perkembangan bisnis yang sedang mereka jalani. Leo meminta agar Elisa dilepaskan dan dirinya yang akan menggantikannya. Leo tidak bisa menerima. Tak ada seorang kakak yang akan membiarkan adiknya mati untuknya. Anthony mengambil pedang yang biasa ia gunakan untuk memenggal persembahannya. Ketika Elisa akan dikorbankan, Leo memberontak dan berhasil melepaskan diri. Berhasil melukai Anthony, Elisa. Leo pun melarikan diri dan membebaskan teman-teman mereka yang diikat di luar. Anthony meminta Harold untuk mengejar mereka. Jangan sampai keluar. Terjadilah kemudian perkelahian yang membuat Elisa harus meregang nyawa dengan luka tusuk di dada akibat ulah Harold. Sebelum meninggal, Elisa berpesan agar Leo pergi dari sana dan memulai hidup yang baru. Gudang terbakar hebat, namun dari arah belakang punggung Leo tertembak dan ia tumbang bersama dengan gudang yang semakin hebat terbakar. Flashback off. Partiban berada pada titik rendahnya. Kepercayaan dirinya hilang. Ia ingin hidup tanpa bayang-bayang masa lalunya. Ia bukanlah Leo. Bukan, aku adalah Partiban. Seseorang yang ingin menjadi manusia di luar rumahnya. Anthony dan anak buahnya mengepung rumah Partiban. Dengan panik, ia meminta Sidik untuk membawa adiknya masuk ke dalam ruangan dan tidak mengizinkannya keluar apapun yang terjadi. Anthony pergi dari sana dengan anak buahnya. Terjadilah kemudian kejar-kejaran di jalan raya. Jalan raya yang sepi itu mereka saling baku hantam hingga mereka sama-sama babak belur. Mereka saling melukai hingga kemudian Anthony meninggal di tangan Partiban. Hingga saat-saat terakhirnya, Anthony tidak juga mendengar Partiban mengakui jika dirinya adalah Leo. Sidik berada dalam mobil bersama anak buah Anthony. Ia mengatakan pada Ronald jika Anthony sudah tidak ada. Ronald menelpon Partiban dan mengatakan agar ia datang ke tempat yang sudah ditentukan. Mereka melakukan perjalanan yang panjang. Ronald melakukan kremasi pada jenazah Anthony. Ronald dan Partiban bertemu. Partiban meminta maaf mengenai masalahnya dengan kakaknya. Lalu ia meminta agar anaknya dibebaskan. Ia pun menunjukkan kemudian bukti yang menguatkan jika ia bukanlah Leo. Di rumah Satya dan Cintu sedang tidur. Namun Satya mendengar ada yang berjalan di sekitar rumahnya. Ternyata anak buah Ronald berada di sana. Mereka tidak mengetahui jika di sekitar halaman telah dipasang perangkap oleh Partiban. Mereka berusaha masuk lewat balkon, namun Josie sudah bersiap dengan senapan biusnya. Satya membawa Cintu keluar dari kamar mereka yang sudah terpojok. Namun sebelum itu, Satya membuka pintu sebuah ruangan.
Tak lama dari itu, Heina yang dirawat oleh Parthiban keluar dan menghabisi anak buah Ronald pada saat itu. Kemudian misi mereka digagalkan oleh Parthiban dengan sangat mudah. Anak buah Ronald mengambil semua senjata yang mereka punya dan segera menyerang Parthiban. Mereka kalah. Hingga kini hanya tinggal menyisakan Parthiban dan Harold yang sedang berkelahi. Ronald tertembak di bagian dadanya, tergeletak di lantai. Siddiq yang masih menjadi tawanan anak buah Ronald membantu ayahnya, hingga anak buah Ronald pun tewas dengan 1 kali tembak. तो इसके बेटे को संभाल। Dan film pun selesai. Film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang untuk dapat hidup bebas, damai dan melindungi keluarga kecilnya dari gangguan masa lalu yang ingin membawanya kembali ke masa sebelumnya. Ia pergi meninggalkan keluarga besarnya yang sudah mengecewakannya. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.